Halo Sobat Investor, balik lagi bersama gua. Kali ini gua mau bahas saham Goto, ya, proyeksi harga wajar, sama analisa teknikalnya. Sebelum itu gue coba lihat dulu ya, saham Goto ini bergerak digital platform digital, on-demand service, e-commerce, dan produk digital serta finansial. Ada Gojek, ada GoPay, ada Tokopedia ya, itulah produknya. Kemudian secara finansial, Goto ini memang nggak bisa diharapkan ya fundamentalnya, karena dinilai saham yang masih rugi. Nah, karena beberapa analisa ada yang mau beli saham ini, ada yang memandang ya nggak apa-apa, saham ini masih berpeluang untuk tumbuh, tumbuh pesat gitu di tahun-tahun depan. Apalagi ada Telkom ya yang masuk membeli saham Goto sebesar 72 juta lembar. Kemudian ada apa namanya, investor-investor besar asing ya, seperti SPF Kitty Subco Singapura, Taobao Cina ya. Nah, itu lumayan nih 8% porsinya. Kemudian beberapa proyeksi ini dari Stockbit ya, menilai bahwa saham Goto itu bisa sampai ke 380-an. Kalau sekarang kan masih di harga 308 gitu. Atau mungkin yang paling optimis di harga 500-an. Nah, kira-kira bisa nggak? Kita bakal analisa secara teknikal. Sebelum itu, ini juga ada beberapa apa namanya artikel bahwa kami memproyeksikan bisnis Goto akan tumbuh dengan pertumbuhan menjemuk lebih dari 20% selama 5 tahun ke depan, didukung oleh pertumbuhan pesat, ekosistem internet, dan basis pengguna Goto. Siapa yang belum pernah naik Gojek gitu ya? Siapa yang nggak tahu GoPay? Siapa yang nggak tahu Tokopedia? Nah, itu layanan-layanan dari Goto. Jadi intinya secara fisik kelihatan apa namanya lini usahanya gitu. Meskipun memang sekarang lagi rugi dengan banyak promo-promo, ya wajar karena masih berkembang. Toh juga ditopang sama apa namanya investor-investor besar. Di dalamnya juga ada Telkom, kemudian investor asing juga masuk dalam skala besar. Oke, kita lanjut ke teknikalnya. Kemarin Goto rebound ya dari harga terendah di tanggal 19 Juli ya, 19 Juli di 208. Bagi teman-teman yang mau yang dapat di harga ini, selamat lah ya. Karena ini hanya nyentuh dikit doang kemudian itu mantul lagi. Ini sifatnya memang artinya ada penolakan untuk downtrend. Ini support satu, ini support kuatnya. Ya, support kuatnya. Jika support saat ini kan sifatnya masih tertahan di area support satu. Kalau memang break di bawah support satu, kemungkinan akan tembus ke harga 276 di support kuatnya. Nah, asumsinya, gue juga punya saham Goto. Kalau misalkan memang beli di harga sekarang, kemudian proyeksi mengikuti yang Stockbit, ya, 380 atau 500, itu kita bisa untung sekitar 24% sama 50% gitu dari saham Goto. Nah, proyeksinya bagaimana? Karena secara teknikal dan garis EMA-nya juga cukup terbatas karena ini baru IPO ya seperti ini. Jika masih tertahan, ada kelanjutan menembus resisten di harga 324. Kemudian ya kalaupun masih apa namanya, kalau masih break di atas support satu, ya harganya nggak bakal kemana-mana. Paling mencoba ngetes resisten di harga 324 itu. Kedepannya seperti apa? Kemungkinan bisa aja kayak gini mungkin, kemudian ini ya mengetes-ngetes atau bisa seperti ini ya gitu. Jadi masih masih akan satu way sebelum sentimennya itu memang seperti laporan keuangan pertumbuhan.
ini aja laporan keuangannya minus, harganya masih stabil ya. Artinya masih bisa tertahan di area 200-an dan 300-an. Seperti itu, nggak drop banget sampai ke harga 100. Pernah ke harga 100, 190, tapi memang itu di pas awal-awal IPO. Dan setelah itu memang rejection. Secara garis stochastik, ini udah area oversold, sedikit garis untuk pembalikan kemungkinan bisa berbalik arah, dan MACD masih kuat untuk berbalik ke mengarah ke bawah. Kemudian kita lihat secara broker summary, hari ini Goto ada banyak akumulasi, ya kenaikan 1,98% ini adanya ditandai dengan akumulasi, dan asing kemarin masuk banyak sebesar 50 juta. Ya, di sini net sell net buy-nya ya sekitar 50 jutaan. Setelah beberapa minggu yang lalu memang banyak distribusi, namun distribusinya juga jika dibandingkan 2 hari terakhir ini memang lebih besar ya distribusinya. Nah, ini juga pertanda bagus ketika asing memang mengakuisisi lagi, masuk lagi terhadap saham Goto. Dah, itu ya kalau dari gue. Kalau dilihat dari fundamental mah nggak ada yang diharapin ya. Laporan keuangannya masih minus. Masih minus. Justru itu, ketika laporan keuangan minus ya, ketika laporan keuangan minus, fundamentalnya dilihat kurang bagus secara laporan keuangan, kita masuk di saat minus. Pada saat keluar laporan keuangan plus atau surplus, untung, justru itu bisa mengindikasikan saham bisa beggar. Itu. Beggar di harga berapa? Misalkan beggarnya beggar lah sampai harga 1.000 misalnya atau 800 lah minimal. Itu. Ya, itu untuk Goto. Tapi yang menarik di sini untuk DER-nya ya, untuk DER-nya itu 0,1. Jadi secara aset, secara modal untuk pokoknya aset lah semuanya bisa melunasi hutang secara jangka panjang. Bahkan di sini 0 ya rasio hutang jangka panjang. Ini sangat prospektif ke depannya menurut gue pribadi, dan gue juga megang saham ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.